Ini pendeta, pertanyaan pertama untuk saat ini berasal dari Claudi. Claudi bertanya, Shalom Pastor Sabuin. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan kita dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Berarti kekecewaan atau putus asa yang kita alami karena sebenarnya kita tidak tahu seberapa besar kekuatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita mengetahui dan mengukur kekuatan yang Tuhan sudah tanamkan dalam hidup kita? Mohon petunjuk pendeta. Silahkan pendeta. Kita baca dulu mungkin seperti biasa 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 saya bacakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu mencobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Silakan pendeta. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Ayat ini seakan-akan kalau kita baca ayat ini, ada kesan bahwa Tuhan akan menolong kita dalam menghadapi pencobaan pada saat kekuatan kita tidak bisa menanggungnya lagi. Ada orang yang memahami ayat ini seolah-olah kalau ada pencobaan, biarlah dengan kekuatan kita menanggungnya, karena pencobaan itu telah diberikan tidak melebihi kekuatan kita. Apakah memang maksud ayat ini adalah demikian? Apakah Allah mau supaya kita menghadapi pencobaan dengan kekuatan yang ada dalam diri kita? Sebelum ayat yang ke-13, itu mulai dari ayat yang pertama, itu sudah disampaikan tentang apa yang terjadi dengan orang-orang Israel yang menghadapi pencobaan-pencobaan pada waktu mereka mengadakan perjalanan menuju ke negeri perjanjian dari tanah perbudakan di Mesir. Dan mereka menghadapi pencobaan-pencobaan yang diberikan ceritanya di dalam 1 Korintus 10 untuk menjadi contoh atau pelajaran supaya kita jangan sampai terjerumus sama seperti mereka. Makanya di ayat yang ke-6 dikatakan semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi kita belajar dari pengalaman supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan yang sama. Coba Albert atau Jeffrey hitung ada berapa kali kata jangan di sana. Di ayat 6, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat. Ayat 7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Ayat 8, janganlah kita melakukan percabulan. Lalu kemudian ayat 9, janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan beberapa orang di antara mereka. Maksudnya di antara orang-orang Israel. Lalu kemudian ayat yang ke-10, dan janganlah bersungut-sungut. Jadi ada yang mereka hadapi, itu adalah pencobaan-pencobaan, dan mereka jatuh. Banyak yang jatuh dalam pencobaan-pencobaan itu. Lalu dalam perjanjian baru, Rasul Paulus menuliskan, janganlah kita jatuh seperti mereka. Karena pencobaan-pencobaan yang mereka hadapi bisa saja menjadi pencobaan-pencobaan kita juga. Seperti menginginkan hal-hal yang jahat.
seperti mempunyai ilah lain yang kita utamakan lebih daripada Tuhan, seperti dosa percabulan, atau kita mencobai Tuhan, atau kita bersungut-sungut. Semua itu bukan hanya pencobaan yang unik hanya untuk orang Israel di zaman dulu. Ini pencobaan-pencobaan yang kita juga hadapi sekarang. Dalam ayat 11 diingatkan lagi, semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana akhir zaman telah tiba. Bagi kita sekarang ini. Lalu kemudian ayat yang ke-12, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jangan kita merasa kita kuat. Kalau ini kecil, kalau kecil begini tidak perlu berdoa. Ini bisalah, saya tidak berdoa pun saya akan menang dalam pencobaan ini karena saya cukup kuat. Ayat 12 mengatakan, jangan menyangka bahwa kita teguh berdiri. Kalau kita menyangka kita teguh berdiri, hati-hati karena kita bisa jatuh. Lalu baru masuk di ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Kenapa disebut pencobaan biasa? Bukan pencobaan yang kacang-kacang, bukan pencobaan yang mudah-mudah. Yang dimaksudkan dengan pencobaan-pencobaan yang biasa, itu artinya pencobaan-pencobaan yang biasa, yang sudah biasa dihadapi oleh manusia. Contohnya yang dihadapi oleh orang Israel. Dan bagi kita juga itu adalah pencobaan-pencobaan yang lazim. Mungkin kata lazim di sini lebih tepat. Pencobaan-pencobaan yang lazim bagi mereka, bagi manusia di sepanjang zaman, umat Tuhan, dan juga bagi kita. Tetapi di dalam ayat 13 dikatakan, Allah setia, karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Seberapa kuat kita? Kenapa kita kuat? Kita kuat bukan karena kita merasa kita kuat. Ayat 13 itu mengatakan, pada waktu kamu dicobai, ia memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi yang menolong kita, bukan kekuatan kita. Yang memberikan kita jalan keluar dalam menghadapi pencobaan adalah siapa? Adalah Tuhan yang memberikan jalan keluar. Jadi, tidak bisa kita mengatakan kita akan menghadapi pencobaan dengan kekuatan kita. Kekuatan kita adalah dari Allah. Makanya ada ayat yang berkata, tolong dulu Albert baca suatu ayat yang mengatakan di dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi segala perkara, bukan hanya sebahagian. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Jadi kekuatan kita adalah siapa? Kristus. Karena Dia sudah menang juga dalam menghadapi pencobaan di padang gurun waktu Yesus masih ada di atas dunia ini. Kalau kita mengandalkan Kristus, disitulah kekuatan kita. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, maka kita lemah. Makanya 1 Korintus 10 ayat 12 mengatakan, barang siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati. Sudah mau jatuh itu. Demikian firman Tuhan, terima kasih.